Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Adit tentang materi TJOK, yaitu kita bahas tentang bab 3 tentang atletik. Jangan lupa dibuka LKS-nya halaman 39, yaitu tentang atletik bab 3. Dalam atletik atletik yaitu dibagi menjadi 4, yaitu tentang jalan cepat, tekniknya cabangnya yaitu jalan cepat, lari, lempar, loncat, lompat. Apa itu jalan cepat? Kita buka halaman selanjutnya yaitu 40. Sebelum kita masuk di jalan cepat, kita harus menjelaskan tentang atletik itu sendiri. Dalam atletik sering disebut dengan mother of sport atau induk dari sebuah cabang olahraga, karena hampir semua jenis olahraga menggunakan gerakan dasar. Atletik berasal dari bahasa Yunani, yaitu alton, yang berarti kontes. Olahraga atletik lebih mudah dilakukan dibandingkan cabang olahraga lain karena peralatan yang digunakan lebih sederhana. Kita masuk ke ringkasan materinya, yaitu tentang jalan cepat. Jalan cepat merupakan cabang olahraga atletik berjalan gerak maju dengan melangkah tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Setiap kali melangkah dengan cepat, kaki depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah saat melangkah tersebut. Jaraknya untuk perlombaan jalan cepat, nomor lombanya yaitu dilombakan dalam olimpiade, yaitu 20 meter dan 50 meter untuk putra serta putri, yaitu 10.000 meter dari 10.000 meter untuk putri. Dalam melakukan jalan cepat, kita akan melaksanakan yang pertama cara melakukan startnya. Saat melakukan start, saat berjalan, saat memasukkan gerakan finish. Kita bahas jalan cepat menggunakan start, yaitu start berdiri. Contohnya kita berdiri beberapa meter di belakang garis start. Setelah mendengarkan sebuah aba-aba yang dilakukan yaitu bersedia, siap, mulai atau ya. Bersedia segera maju dengan menempatkan salah satu kaki di belakang garis start dengan lutut sedikit ditekuk, kaki terkuat sebagai tumpuan. Selanjutnya, siap. Untuk lutut yang nyentuh tadi diangkat sedikit. Saat melakukan start ini arah pandangannya tetap ke depan. Yang terakhir yaitu aba-aba ya atau mulai, segerakan langkahkan kaki yang di belakang ke depan, yaitu tumpuan yang paling kuat langsung melangkahkan ke depan. Saat berjalan, posisi tangan beda dengan jalan seperti biasanya, yaitu untuk jalan cepat ini kedua tangan ada di samping badan untuk diayunkan, sama sambil mengayunkan, tapi gerakannya ada di samping badan, ditekuk, bukan lurus ke bawah, ditekuk. Cara berjalannya yaitu tidak sama dengan lari, meskipun dilakukan dengan pelan ataupun cepat, itu beda. Perbedaannya diletak di lutut. Saat berjalan lutut tidak boleh tekuk. Untuk lari itu ditekuk. Untuk lari kan jalan cepat melayang seperti berlari. Itu beda. Kedua peserta jalan cepat melayang itu sama dengan berlari, itu peringatan, tidak boleh. Karena karena jalan itu berbeda dengan lari, walaupun itu cepat. Saat melakukan gerakan, kita akan memasukkan gerakan finish. Tidak ada cara khusus seperti lari. Untuk lari kan kecepatannya, kalau memasukkan gerakan finish itu yaitu dada duluan. Untuk gerakan finishnya untuk jalan cepat, yaitu memasukkan
seluruh badan terutama kaki melewati garis finish itu sudah memasukkan gerakan finish. Nah, selanjutnya yaitu gerakan lari jarak pendek atau lari sprint. Sama, tekniknya sama dengan jalan cepat, yaitu bedanya saat start, saat berlari, dan gerakan masuk finish. Fungsinya sama. Perlombanya lari jarak cepat disebut lari sprint, jadi jarak pendek itu disebut dengan sprint. Nah, untuk pelari jarak pendek disebut sprinter. Nah, tujuan lari yaitu memaksimalkan kecepatan horizontal yang berhasil yang dihasilkan dari dorongan badan ke depan. Kecepatan lari ditentukan oleh panjang langkah dan frekuensi langkah. Nah, jaraknya yaitu meliputi lari jarak 100 meter, 200 meter, 400 meter. Kunci utamanya yang dikuasai oleh orang sprinter adalah start atau tolakan. Start maksimal, nggak ada itu hasilnya maksimal. Apabila start yang dilakukan terlambat, itu akan merugikan dirinya sendiri. Gerakan pertama yaitu melakukan start. Aba-aba yaitu bersedia, siap, mulai. Start yang digunakan yaitu start jongkok atau boot start. Start itu dibagi jadi 3, yaitu start jongkok atau boot start, start medium atau start menengah, start long atau start panjang. Nah, kita akan menggunakan start jongkok atau boot start. Aba-abanya sama dengan jalan cepat yang tadi. Lanjut, saat berlari. Nah, saat berlari ini kita akan posisi tubuh condong ke arah depan. Posisi pandangan lurus ke depan supaya kita konsentrasinya fokus ke depan, tidak boleh toleh-toleh ke kanan ataupun kiri atau lihat lawannya. Lanjut, saat melewati garis finish. Nah, lari terus tanpa berhenti dan tidak mengurangi kecepatan apapun. Dan gas yang masuk ke garis finish terlebih dahulu yaitu dada dibusungkan ke depan. Salah satu bahu diputar ke depan supaya masuk terlebih dahulu tanpa mengurangi kecepatan lari. Sama, lari jarak menengah sama dengan lari jarak pendek, cuma berbeda dengan jaraknya aja. Jaraknya yaitu jarak menengah 1500 meter. Untuk lompat jauh, nah, kita lompat gaya di udara. Lompat jauh sama, yaitu teknik dari atletik. Perlombanya lompat jauh, lompat dengan posisi kakinya satu, tumpuannya itu menggunakan kaki satu. Nah, apa gerakan lompat jauh itu? Lompat jauh dapat dilakukan dengan 3 macam gaya, yaitu gaya jongkok, menggantung, gaya berjalan di udara. Seseorang harus menguasai seluruh keterampilan gerak lompat jauh, gaya berjalan di udara untuk dapat mempraktikkan lompat jauh, gaya berjalan di lompat jauh, gaya berjalan di udara dengan benar. Nah, yaitu awalan, tumpuan atau tolakan, sikap saat melayang di udara dan pendaratan. Caranya melakukan satu awalan. Cara melakukan awalan, pengambilan jarak awalan tergantung masing-masing pelompat. Tumpuannya dilakukan dengan kaki terkuat, menggunakan satu kaki tumpuannya. Melayang di udara yaitu gimana caranya kita akan melompat dan mendorong badan kita supaya lebih jauh dan mendapatkan jarak jauh. Nah, saat mendarat kita condong, posisi badan condong ke depan bukan ke belakang. Condongan ke depan dengan kedua kaki pendaratannya. Nah, untuk lompat tinggi yaitu sama dengan lompat jauh, tapi perbedaannya lompat tinggi ada tiang pembatas di atas. Untuk lompat jauh tadi pakai bak pasir, nggak ada untuk sambil berjauh-jauhan. Nah, ini lompat tinggi yaitu setinggi mungkin, ada jaraknya yaitu dengan dibatasi dengan kayak ada ring atau enggak kayak besi di atasnya untuk melewati. Apa tuh lompat? Macam-macam lompat tinggi yaitu dengan awalan, tumpuan, tolakan, sikap melayang di udara dan pendaratan. Sama dengan lompat jauh, tapi perbedaannya yaitu kita lompat tinggi menggunakan
ada pembatas. Untuk lompat jauh kita pakai bak pasir pembatasnya, ini tiang. Sama saat melakukan tolakan awalan dan melayang di udara, mendarat, cuma perbedaannya yaitu mistar. Mistar yang digunakan mistar dan lompat tinggi itu ada mistar tiangnya, ada mistar pembatas, dan untuk lompat jauh itu menggunakan bak pasir. Lanjut, kita buka uji kompetensi. Cukup sekian pembahasan, jangan lupa kita tugas buka kompetensinya. Uji kompetensi bab 3 halaman 51. Halaman 51 di LKS kalian, jangan lupa diisi yang A sama yang B. Untuk yang pilihan ganda sama isian, yang B bukan. Yang B sampai 10, yang C tidak usah. Jangan lupa kalau sudah itu difoto, kasih nama, kirim di grup WA. Sekian pembahasan dari saya untuk materi atletik. Cukup sekian. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Saya tunggu tugasnya dengan sesuai jadwal pelajaran, yaitu terakhir saya mulai jam 7 sampai jam 12. Lewat dari situ saya tidak menerima tugas. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.